sibuk mengatur tunjangan, sibuk menebalkan fasilitas mewah, tetapi gemetar ketika rakyat datang menuntut keadilan. DPR beralasan bahwa masa aksi tidak terorganisir. Apakah itu jawaban atau sekadar tameng untuk menutupi ketakutan? Katanya mereka punya badan aspirasi masyarakat yang siap menerima masukan rakyat. Tapi mengapa rakyat harus masuk lewat pintu yang mereka tentukan? Mengapa rakyat harus tunduk pada prosedur buatan mereka, sementara penderitaan di bawah sana tidak pernah kenal prosedur? Apakah harga beras, harga BBM, dan lapangan kerja bisa diatur dulu dengan surat resmi baru terasa beban hidupnya? Di saat DPR sibuk mencari alasan, Wapres Gibran justru menunjukkan keberanian yang sederhana, namun bermakna, hadir, turun tangan, menemui rakyat tanpa hitung-hitungan politik. Inilah yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan wakil rakyat yang hanya pandai bersembunyi. Mari kita tegaskan. Keberanian Gibran bukan soal durasi berdiri di hadapan massa, bukan soal panjangnya dialog, melainkan soal nyali politik untuk hadir di ruang yang penuh risiko. Itu yang tidak dimiliki DPR. Mereka punya ribuan pengawal, punya gedung megah, punya segala privilese, tetapi hati mereka ciut menghadapi rakyat sendiri. Dan disinilah kontradiksi itu mencolok. DPR mengaku rumah rakyat, tapi pintunya terkunci rapat. Gibran bukan rumah rakyat, tapi ia membuka pintu dirinya untuk rakyat. Saudara-saudara, betapa ironisnya ketika seorang wakil presiden yang posisinya jauh lebih tinggi justru bisa merendahkan diri di hadapan rakyat, sementara DPR yang dipilih langsung oleh rakyat justru mengunci diri rapat-rapat di balik pagar. Hari ini rakyat bisa menilai. Wajah demokrasi tidak lagi tergambar di gedung parlemen, melainkan di jalanan Bengkulu, ketika seorang pemimpin muda berani berdiri di hadapan mahasiswa. Dan wajah kemunafikan politik justru ada di Senayan, ketika para legislator pura-pura sibuk, pura-pura mendengar, tetapi sejatinya takut berhadapan dengan rakyat. Maka jangan heran bila tuntutan bubarkan DPR semakin nyaring. Sebab bagaimana rakyat bisa percaya pada lembaga yang bahkan untuk mendengar pun enggan? Bagaimana rakyat bisa menaruh harapan pada orang-orang yang lebih memilih kenyamanan diri ketimbang jeritan rakyat? Dan sebaliknya, keberanian Gibran di Bengkulu menjadi sinyal bahwa ada harapan baru. Bahwa masih ada pemimpin yang berani mengambil risiko, berani menatap rakyat di mata, berani membuka telinga. Itulah yang disebut kepemimpinan, hadir tanpa syarat, hadir tanpa alasan, hadir karena rakyat memanggil. Saudara-saudara, mari kita bicara jujur, rakyat sudah muak dengan DPR. Muak dengan gaya hidup mewah mereka, muak dengan drama sidang yang hanya jadi panggung pencitraan, muak dengan janji-janji kosong yang selalu terputus di tengah jalan. Dan puncaknya, rakyat semakin muak karena ketika mereka datang dengan suara lantang, ketika mereka berteriak di depan gedung parlemen, justru yang mereka temui hanyalah pintu tertutup dan alasan bertele-tele. Inilah wajah DPR hari ini. Lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, tetapi justru takut menghadapi rakyat. Mereka hanya berani bicara di ruang rapat, hanya berani memutuskan kenaikan gaji sendiri, hanya berani membela kenyamanan kursi empuk. Tetapi ketika rakyat mendatangi mereka, menuntut keadilan, mereka gemetar, mencari-cari dalih, dan bersembunyi di balik protokol. Sungguh berbeda dengan Gibran di Bengkulu. Ia hadir tanpa takut, ia mendengar tanpa banyak teori, ia menegaskan bahwa pemimpin harus ada di tengah rakyat, bukan hanya di atas podium. Gestur sederhana itu jauh lebih bermakna daripada 1000 pidato DPR yang kosong dan penuh kepura-puraan. Rakyat sudah muak, dan kemuakan itu semakin menjadi-jadi ketika melihat DPR menutup diri, sementara Wapres muda berani membuka diri. Bukankah ini ironi? Bukankah ini tamparan keras bagi mereka yang menyebut diri wakil rakyat? DPR boleh berdalih soal prosedur,